Saudara Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional dan sejumlah pejabat berwenang untuk menyelesaikan polemik keracunan MBG. Pemerintah memastikan akan melakukan perbaikan terhadap tata kelola pelaksanaan MBG. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Ribuan siswa dari beberapa jenjang pendidikan menjadi korban keracunan MBG di Bandung Barat. Jumlah ini menjadi catatan terbanyak dibandingkan beberapa daerah lain di Indonesia yang mengalami kejadian serupa. Kasus keracunan MBG ini pun mendapat perhatian dari Presiden Prabowo setibanya di tanah air. Prabowo bakal memanggil Kepala Badan Gizi Nasional dan menegaskan jangan sampai ada politisasi terkait program makanan bergizi gratis. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, ya. Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nani Esdeyang mengungkap ada sejumlah politisi yang meminta proyek dapur untuk program MBG. Ia mengaku kesal lantaran bukannya membantu program MBG, justru meminta proyek dapur. Nani kembali mengingatkan sejumlah mitra untuk turut mengawasi pelaksanaan MBG. Dirinya pun tidak mentolerir pemberian makanan yang tidak sesuai ketentuan. Kan program kasihan, banyak anak-anak nggak bisa makan, kita mau ngasih makan kok rebutan mau. Makanya ada, serius nih, ada yang WA saya, Mbak, saya jawab, kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan malah minta dapur, ya kan? Langsung saya blok. Nah aja lu ngurusin dapur, ya kan? Nah, iyalah, saya nggak mau kayak begitu ya. Sekali lagi, saya minta para mitra untuk ikut mengawasi dan bertanggung jawab. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh. Karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Makanan yang diterima tidak dalam kondisi segar menjadi salah satu penyebab keracunan massal. Ahli gizi masyarakat Dr. Tan Sot Yen menyatakan salah satu evaluasi yang perlu diperhatikan adalah mengenai tata kelola pembagian MBG. Tiap dapur SPPG harus bisa memastikan kondisi makanan yang diterima oleh siswa dalam kondisi layak makan. Ya, pertama tentu saja dari pertama kali MBG diselenggarakan, kita sudah ribut dengan masalah tata kelola. Tata kelola itu termasuk bukan cuma sekedar HACCP-nya saja yang mesti diperhatikan, tetapi juga bagaimana setiap SPPG itu punya keseragaman. Ya, jadi keseragaman dalam pengertian bahwa sudah ada di dalam dokumen BGN sendiri bahwa suhu aman itu dijaga penting. Ya, jadi suhu aman itu adalah bicara tentang keluar dari suhu kritis. Barangkali teman-teman harus tahu bahwa antara 5 sampai dengan 60 derajat Celcius kita anggap sebagai suhu kritis. Suhu kritis itu adalah suhu di mana kontaminasi bakteri bisa tumbuh ya. Nah, itu sebabnya kenapa makanan yang akan dibagikan itu harus dalam kondisi suhu di atas 60 derajat. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan MBG, pemerintah telah menutup sementara sejumlah dapur SPPG yang tidak memenuhi standar. Pelaksanaan evaluasi MBG juga turut dilakukan pemerintah guna memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG. Tim Liputan Kompas TV.